Halo guys, kembali lagi dengan kita di acara Neuron Sharing Session. Halo guys, sebelumnya kita sudah menerapkan protokol kesehatan nih guys. Jadi untuk ngobrol-ngobrol kali ini kita juga di tengah pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah diajarkan oleh pemerintah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang customer experience. Di samping saya sudah ada Mas Fitrian, biasa dipanggil dengan Mas Fitrian. Mas Fitrian ini adalah salah satu expert dalam bidang pembuatan aplikasi dengan customer experience. Oke, Mas Fitrian, terima kasih ini udah menyempatkan hadir di sini ya Mas Fitrian ya. Kalau soal customer experience nih Mas, ini kalau misalkan di dunia IT atau misalkan kita adalah pegawai perusahaan, apa sih Mas customer experience itu Mas? Customer experience, customer itu pelanggan, experience itu pengalaman. Nah, jika dihubungkan dengan perusahaan itu adalah pengalaman pelanggan yang timbul dari interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung ke perusahaan. Dan pengalaman ini tuh timbul secara subjektif. Artinya penilaian dari customer itulah yang menjadi pengalaman yang dialami oleh customer. Perusahaan itu efeknya adalah citra perusahaan itu baik atau buruk. Citra perusahaan itu baik atau buruk. Ya. Ini kaitannya ketika kaitannya dengan perusahaan yang Bisa berinfeksi. Oke, ini kan secara garis besar tentang customer experience. Ya. Nah, Mas berkaitan dengan customer experience juga nih Mas. Ya. Banyak kan ya istilah-istilah yang akhirnya yang mungkin buat teman-teman juga di rumah juga harus mengetahui ini. Jadi ada istilahnya customer experience pyramid nih Mas. Ya. Nah, sepemahaman Mas nih, apa sih customer experience pyramid ini Mas? Customer experience pyramid itu sebenarnya adalah teori ya. Teori pada dasarnya itu adalah lebih ke fase-fase yang dialami oleh customer ketika menggunakan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Oke. Jika dipandang dari sudut perusahaan dan pelanggannya gitu ya. Nah, biasanya fase-fasenya itu yang pertama kali dialami adalah pelanggan itu merasakan produk atau jasa itu useful atau enggak, bermanfaat atau enggak terhadap bisnis dia atau permasalahan yang sedang dialami. Nah, kalau kita sudah paham bahwa produk atau jasa dari sebuah perusahaan itu bermanfaat, tentunya pelanggan kan, wah aku butuh nih, aku butuh jasa ini atau produk ini untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Yang simpelnya sih seperti itu ya. Nah, fase itu adalah fase pertama. Kemudian ketika seorang pelanggan itu sudah mengetahui bahwa dia itu menyadari bahwa produk kita atau jasa kita itu bermanfaat bagi dia, tahap selanjutnya adalah produk itu mudah nggak kita akses gitu, mudah nggak kita pakai. Jadi langkah selanjutnya setelah tadi bermanfaat. Iya. Karena saya butuh nih, lalu ketika saya pakai ternyata itu harus juga melengkapi soal kemudahannya. Oke. Jangan-jangan ketika memakai ini ribet nih. Gitu. Jadi malah menyusahkan bukan jadi malah membuat mudah ya. Lanjut Mas. Nah, dari dua hal itu sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulannya kalau misalkan kita tuh sudah tahu fungsinya apa, butuhnya apa, manfaatnya apa, kemudian kita juga enak menggunakannya, kita enak dalam berinteraksi dengan produk atau jasa itu, tentu akan menimbulkan efek selanjutnya, yaitu adalah kita senang dengan jasa atau produk yang kita pakai, senang, fun, nyaman, akhirnya betah. Nah, itu penting untuk menjaga pelanggan itu tetap setia lah, yang loyal ke perusahaan, ke produk kita atau layanan kita, dan efeknya itu adalah citra terbaik buat perusahaan sih. Nah, ngomong-ngomong perusahaan nih Mas ini kan ya kita ada di channelnya Neuron Sharing Session, yang dimana kita adalah perusahaan IT ya, base solution IT lah, yang ada salah satu base solution IT yang ada di Indonesia. Kita juga pasti menerapkan dong ya Mas ya, pasti sangat konsen betul terhadap ngomongin pembangunan suatu produk atau suatu aplikasi yang juga didasarkan pada customer experience ya Mas. Iya. Nah, akhirnya kan tadi itu mudah digunakan ya Mas ya. Bermanfaat dulu sih ya pertama, karena ada suatu kebutuhan. Jadi saya butuh sesuatu hal untuk menyelesaikan masalah saya.
lalu mungkin disodorkan oleh suatu perusahaan, bisa berupa produk atau jasa. Lalu ketika disodorkan dan digunakan oleh si pelanggan, akhirnya mudah digunakan. Kan kita harus melengkapi itu ya Mas ya? Harus mudah digunakan. Nah selanjutnya setelah mudah digunakan, itu harus menjadi enjoy atau fun nih Mas ya? Jadi dalam kaidah customer experience pyramid itu sudah mencakup bahwa ini dapat bermanfaat, lalu mudah digunakan, dan yang terakhir menyenangkan, sehingga orang ya udah dia akan loyal dalam menggunakan jasa atau si suatu produk tersebut, yang akhirnya berimpact pada perusahaan. Begitu mungkin yang Mas ya. Tapi ini perlu teman-teman di rumah ketahui, ada juga faktor-faktor penting dalam customer experience harus diperhatikan. Betul ya Mas ya? Iya. Nah kurang lebih apa sih Mas bisa dipaparkan mungkin ke teman-teman? Yang harus diperhatikan ketika berinteraksi ya, karena customer experience itu muncul ketika interaksi antara perusahaan dan pelanggan itu terjadi. Nah, ketika interaksi itu harus memperhatikan yang pertama adalah terkait jasa dan produknya itu harus bermanfaat dan membantu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah problem solver. Jasa dan produk kita itu harus bisa menjadi solusi apa yang tengah dialami oleh pelanggan. Dan yang ketiga adalah hal yang penting dalam customer experience adalah pelanggan itu tuh mengenali produk kita. Karena kita sudah membantu, kita sudah bermanfaat bagi bisnis dia, misalkan juga sudah memecahkan masalah yang timbul misal dari perusahaannya, atau mempercepat proses bisnis, misal jadi solusi lah ya dari permasalahan yang ada di pelanggan gitu. Maka pelanggan tuh harus mengenali produk kita gitu, supaya kita terkenal dengan image baik kita gitu. Jadi ini penting untuk istilahnya pencitraan gitu ya, pencitraan keberlanjutan. Suatu saat bila pelanggan ini mungkin sudah tidak memakai produk, tapi ada masalah baru, misal produk bisa mengkontak kita gitu ya. Jadi kita udah terkenal baik, dikenali dengan baik, citra kita baik, nanti pelanggan itu bisa percaya gitu ya, percaya dan nyaman dengan jasa dan produk. Ya istilahnya itu nanti ada repeat order, atau misalkan ya kita akhirnya sudah terkenal nih, oh kalau misalkan bikin sesuatu hal ini yang dapat mudah digunakan, ini misalkan si perusahaannya dapat memberikan apa yang diinginkan oleh si pelanggan, sehingga si aplikasinya dapat mensolusikan, maka nantinya akan diingat nih, oh perusahaan ini nih yang bikin ini. Mungkin begitu dari pelanggan. Ya. Oke nih, nah ini kan berkaitan juga ya Mas ya dengan perusahaan Neuron nih, PT Neuron Indonesia, salah satu base solution IT yang ada di Indonesia, yang juga bergerak dalam bidang jasa konsultan IT ini. Nah di perusahaan ini juga kan Mas pastikan selaku project manager yang juga harus memperhatikan nih biar si aplikasi yang dibuat itu nanti pada akhirnya dapat memberikan suatu kepuasan, kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan yang sudah menjadi customernya dari si PT Neuron Indonesia ini. Nah berangkat dari situ Mas, ketika Mas mau bikin aplikasi ini Mas, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika dalam membangun aplikasi terkait dengan user customer experience? Kalau ini sebenarnya kalau mengembangkan software itu kan banyak hal ya. Banyak interaksi yang kita alami baik user, pengguna, end user, pengguna paling akhir dari aplikasi gitu. Nah mungkin di step pertama kali mungkin ya kita itu mengenali user gitu. Bisa jadi user itu adalah orang yang pengen kita buatkan aplikasinya gitu. Misal dalam arti jasa kita gitu ya. Hal pertama adalah satu visi dan misi. Satu visi dan misi. Jadi tujuan dan goal aplikasi yang kita buat itu apa ya? Kemudian kita akan merincikan kebutuhannya seperti apa. Nanti kita bisa menggali dari situ. Itu dari satu sisi. Nah, teknik menggali requirement sendiri itu juga banyak gitu ya. Paling ya sekilas bisa kita survei atau dengan pertanyaan itu bisa, atau dengan skill dan pengalaman. Misal kadang karena kita menghadapi user yang sebenarnya tidak tahu mereka tuh mau bikin apa, tapi dia punya masalah mungkin. Dia punya masalah, merasa ada masalah. Rata-rata customer punya ada masalah, tapi dia tuh nggak paham untuk menceritakan bagaimana sih saya membutuhkan apa sih. Iya.
Nah, itu apa sih? Betul. Nah, yang seperti itu butuh gambaran ya. Dengan skill dan pengalaman kita bisa memberi gambaran ke user. Ini loh gitu. Misalkan mockup atau bahasa sederhana itu gambaran tampilan aplikasi, misalnya buttonnya di sisi mana, tabelnya seperti apa, diagram-diagram yang ingin ditampilkan apa aja seperti itu. Nah, itu kita gambarkan dengan sketsa cepat gitu, atau dengan alat bantu aplikasi seperti Figma gitu. Bisa dipakai untuk memberikan solusi atau memberikan gambaran apa sih yang diinginkan sama user. Itu dari satu sisi. Bisa juga kita melakukan survei gitu ya, melakukan kuesioner ke user. User tuh dikasih rutinitas, misal apa sih rutinitas yang mereka alami gitu. Kira-kira problem mereka ketika menjalani rutinitas ini tuh apa gitu. Nah, itu kita bisa enhance, kita bisa lakukan terobosan dengan mempercepat rutinitas itu dengan loncatan dengan menggunakan aplikasi, misal seperti itu. Jadi itu apa yang harus juga diperhatikan dalam ketika kita membangun aplikasi, karena memang banyak nih teman-teman, kalau misalkan sekarang atau misalkan teman-teman di rumah aja, kalau misalkan sekarang punya satu kendala, tapi apa bisa nggak sih kalau ini tuh diselesaikan dengan cara IT, tapi banyak sekarang juga yang banyak permasalahan dari kita nih yang akhirnya juga dapat diselesaikan dengan aplikasi ya Mas. Jadi salah satu contohnya itu kalau misalkan kita ada kendala sekarang transfer uang, uang antar bank kan kena administrasi nih, muncullah salah satu perusahaan yang juga akhirnya membuat satu terobosan, ya udah nih kamu pakai dulu aplikasi saya sehingga saya dapat, istilahnya begitu. Nah, sehingga kan dia bermanfaat nih, dia dapat mengurangi beban pembiayaan administrasi, lalu selanjutnya mudah digunakan, yang terakhir membuatnya mahal. Mungkin juga tujuannya Nurul nih pasti dong melengkapi kaidah-kaidah itu. Ini ada dua istilah yang sama-sama berkaitan. Nah, apa sih Mas perbedaan antara customer experience dan user experience? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau customer experience itu lebih ke interaksi dengan perusahaan atau bisnisnya ya. Misal pelayanannya bagus, ramah, juga garansinya bagus, after salesnya, kemudian produknya berkualitas, tahan banting. Jadi terkenal tuh brand image yang terbentuk tuh ke perusahaan. Kalau user experience itu lebih ke produk jasanya secara langsung ya. Misalnya sebagai perusahaan IT gitu ya, kita menyediakan aplikasi, user experience-nya itu user mengalami pengalaman inputnya susah misalnya, atau inputnya mudah. Nah, itu pengalamannya kesannya apa? Dalam ketika ada suatu aplikasi, misalkan tombol next itu pasti warna hijau, misalkan yang back pasti warna merah, bisa jadi. Atau kemudahan lah misalnya. Kemudahan. Misalkan hurufnya terlalu kecil, padahal penggunanya itu sudah sepuh gitu. Atau satu layar penuh banget gitu ya, mengganggu pemandangan, kurang simpel gitu misalnya. Itu adalah user experience yang dialami. Biasanya bisa dijadikan bahan feedback bagi kita. Sekarang selanjutnya kalau user experience ini apa sih Mas? Itu lebih ke pengalaman user terkait produk dan jasa kita ya. Kalau kita sebagai vendor aplikasi gitu ya, mungkin lebih ke input data user tuh enak atau enggak, susah atau enggak, nyari tombolnya mudah atau enggak, jangan-jangan tombolnya terlalu kecil sehingga enggak kelihatan. Tombol next ternyata diklik jadinya previous gitu. Itu kan experience yang tidak baik gitu. Pengalaman si user ya, pengalaman pengguna secara langsung di produk atau jasa kita. Nah, itu bagus untuk kita jadikan bahan evaluasi dan feedback untuk improvement selanjutnya. Jadi lebih ke situ sih, dari pengalaman langsung ke produk dan jasanya. Kalau customer experience lebih ke brand, pengenalan perusahaannya itu bagus nih, ramah, garansinya bisa kayak gitu. Jadi tadi berkaitan dengan customer experience dan user experience nih Mas. Kan Neuron juga salah satu perusahaan base solution IT yang ada di Indonesia ya Mas ya, yang juga pasti tentunya sudah memiliki customer dan si aplikasi. PT Neuron ini juga
selain mengerjakan proyek-proyek yang maksudnya seputar dunia IT, kami juga memiliki produk. Nah, produk ini tuh yang dapat menyelesaikan masalah-masalah mungkin seputar teman-teman yang ada di rumah. Salah satu contohnya adalah kita memiliki DOR. Itu adalah aplikasi HRMS, Mas. Human Resource Management Information System. Jadi di mana teman-teman di situ dapat melakukan tadi seperti absensi, lalu payroll gaji, Mas, lalu dapat melakukan interaksi antara karyawan dengan karyawan lainnya menggunakan satu aplikasi atau delegasi pekerjaan. Jadi kalau dulu itu delegasi pekerjaan, kalau lo kerjain ini susah di monitoring. Tapi dengan adanya DOR HRMS, pekerjaan itu dapat dengan mudah dikerjakan. Nah, DOR ini juga sebenarnya aplikasi keseluruhan dalam hal memanage human resource yang ada di suatu perusahaan. Jadi aplikasi ini di tengah pandemi seperti ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja di mana saja dan kapan saja dapat menggunakan DOR. DOR Organized Optimized Resources. Nah, selain dari itu juga kita memiliki aplikasi banyak ya, berbagai macam produk. Kita sudah ngobrol soal customer experience. Nah, kalau misalkan informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe akun channel Neuron Box. Itu aja mungkin ya Mas ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan akhir kata, Neuron Box, let's play game!